Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Astuti, NIM 2301111052. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman konsep dasar, ancaman, prinsip perlindungan, dan praktek keamanan sistem informasi secara menyeluruh. Agenda pembahasan yang pertama, konsep dasar keamanan sistem informasi. 2. Ancaman prinsip CIA dan permukaan serangan. Ketiga, ethical hacking dan anatomi serangan siber. 4. Enskripsi, keamanan fisik, OS dan jaringan. Kelima, keamanan infrastruktur dan endpoint modern. Keenam, hukum, etika, zero trust, dan backup data. Konsep dasar keamanan sistem informasi dan keamanan komputer. Keamanan sistem informasi mencakup pengertian, prinsip inti atau CIA, ancaman umum, metode pencegahan teknis dan non-teknis, serta praktek terbaik untuk menjaga data, perangkat, dan infrastruktur. Yang pertama, kerahasiaan data. Confidentiality, hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi. Kedua, keutuhan sistem. Integrity, data tidak diubah tanpa izin dan tetap akurat. Ketiga, ketersediaan layanan. Availability, sistem dan data dapat diakses saat dibutuhkan. Mengapa keamanan itu wajib? Yang pertama, perlindungan data. Menjaga kerahasiaan dan integritas informasi organisasi dari pencurian atau perubahan tidak sah. Yang kedua, pelindung pengguna dan sistem. Mencegah malware, spyware, dan akses tak sah yang merugikan pengguna maupun layanan. Ketiga, pengurangan resiko bisnis. Meminimalkan penipuan, gangguan layanan, dan kerugian reputasi melalui kebijakan dan kontrol teknis. Keamanan adalah kombinasi teknologi, proses, dan budaya organisasi. Jenis-jenis gangguan keamanan sistem informasi. Yang pertama, ancaman eksternal, yaitu hacker, spyware, phishing, dan DDoS. Yang kedua, ancaman internal, yaitu penyalahgunaan akses, human error, dan insider threat. Yang ketiga, gangguan non-teknis, yaitu social engineering, kebijakan lemah, dan pelanggaran prosedur. Pendekatan efektif mengkombinasikan kontrol teknis atau anti-malware, monitoring, dan non-teknis atau kebijakan pelatihan. Prinsip dampak CIA dan permukaan serangan. Model CIA, confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau keutuhan, availability atau ketersediaan. Serangan mengeksploitasi permukaan seperti layanan, aplikasi, API, dan antarmuka pengguna. Identifikasi permukaan yaitu pemetaan titik akses seperti server, port, layanan web, dan perangkat IoT. Prioritaskan kontrol seperti autentikasi kuat, kontrol akses berbasis peran, dan logging audit. Security attack, dari rencana ke eksekusi. Serangan bergerak dari pengintaian ke eksploitasi lalu mempertahankan akses. Vektor umum, jaringan, email, web, dan pengguna. Contoh serangan, phishing, malware, SQL injection, brute force, dan man in the middle. Pertahanan awal, firewall, IDS atau IPS, email filtering, dan segmentasi jaringan. Ethical hacking, menguji untuk mengamankan. Pengujian teratorisasi yang meniru serangan nyata untuk menemukan celah sebelum disalahgunakan. Hasilnya mendukung patching, peningkatan konfigurasi, dan perbaikan proses. Plaintext perencanaan dan izin, executive test, black atau white atau gray box. Report dan remediate, pelaporan dan mitigasi. Enskripsi dan kriptografi. Enskripsi mengubah data menjadi bentuk tak terbaca tanpa kunci.
Kriptografi mencakup algoritma simetris AES dan simetris RSA, tanda tangan digital, dan manajemen kunci. Tujuan, kerahasiaan, autentikasi, dan integritas. Ancaman, man in the middle, dan pencurian kunci. Praktek, TLS untuk komunikasi, enkripsi, data address, dan rotasi kunci. Keamanan komputer secara fisik. Kontrol fisik mencegah akses perangkat dan media penyimpanan komponen penting, pengendalian akses ruangan, CCTV, kunci perangkat dan prosedur penghapus data. Kontrol akses fisik yaitu gate, kartu akses, dan penguncian rack server. Perlindungan perangkat yaitu alarm, kunci port, dan manajemen inventaris perangkat. Prosedur darurat yaitu cadangan offline, pemulihan bencana, dan kebijakan penghapus media. Keamanan sistem operasi dan infrastruktur jaringan. Keamanan sistem operasi. Sistem operasi adalah fondasi kontrol, patching rutin, konfigurasi minimal, kontrol akses file, serta monitoring proses dan layanan. Autentikasi dan manajemen akun, patching dan kernel hardening, audit logging, dan antivirus atau IRD. Keamanan infrastruktur jaringan. Perlindungan jaringan meliputi desain perangkat keamanan atau firewall, IDS atau IPS, enkripsi, transit atau TLS, VPN, dan kontrol identifikasi MFA, OTP. Mitigasi ancaman, cracking, spamming, phishing, dan DDoS. Prinsip defense in the path, zero trust patch management, monitoring berkelanjutan SIM dan respon insiden. Keamanan infrastruktur, melindungi perimeter digital. Prinsip CIA Triad sebagai fondasi melawan ancaman jaringan modern. Alat pertahanan seperti firewall dan IDS atau IPS, antivirus dan enkripsi, VPN atau jalur aman, update sistem rutin. Ancaman utama yaitu malware atau ransomware, trojan, phishing dan MITM, DDoS dan brute force. Endpoint dan visibilitas, mengamankan inti sistem, melindungi perangkat keras dan data melalui visibilitas real-time dan evaluasi berkala. Preemptive, analisis jaringan, scanning dan testing. Waktu, monitoring real-time berjalan terus-menerus, auditing berkala, evaluasi periodik. Fokus, monitoring aktivitas sistem operasional harian, auditing efektivitas dan kepatuhan standar keamanan. Tujuan, monitoring deteksi anomali secara langsung, auditing kesehatan dan kebijakan sistem menyeluruh. Navigasi hukum dan etika di era digital. Keamanan sistem tidak hanya tentang kode teknis tetapi juga kepatuhan pada regulasi dan etika perilaku. Isu etika, penyebaran informasi palsu atau hoaks, penyalahgunaan data pengguna, plagiarisme digital, penyalahgunaan media sosial. Isu hukum atau konsekuensi legal, penyalahgunaan data pribadi, pembajakan perangkat lunak, pelanggaran hak cipta. Bentuk ancaman cybercrime yaitu hacking, carding, phishing, defacing website, cyberbullying, malware, dan aksi ilegal terhadap sistem. Evolusi landscape ancaman dan strategi bertahan. Paradigma Zero Trust menjadi standar baru di tengah ekspansi AI dan ekosistem IoT. Praktek keamanan pengguna yaitu menggunakan password yang kuat dan unik. Aktifkan autentikasi 2 faktor, lakukan update sistem secara rutin, hindari tautan mencurigakan anti-phishing, lakukan backup data secara berkala. Katalisator risiko baru, yaitu perangkat IoT dan wearable device. Adopsi AI dalam sistem kerja, pendekatan Zero Trust Security. Resiliensi data, strategi backup dan pemulihan, merancang skoci penyelamat
ketika pertahanan utama berhasil ditembus oleh serangan siber atau kegagalan sistem. Spektrum jenis backup. Full backup salinan 100% data. Incremental backup menyalin data yang berubah sejak backup terakhir jenis apapun. Evaluasi cloud backup. Kelebihan otomatis, mudah diakses di mana saja, aman dan hemat media penyimpanan fisik. Kekurangannya sangat bergantung pada koneksi internet, memerlukan biaya langganan, dan ada risiko privasi jika konfigurasi kurang baik. Strategi keamanan integratif. Perlindungan siber modern menuntut sinergi berkelanjutan antara teknologi, pengawasan, dan perilaku manusia. Yang pertama, perlindungan berlapis, firewall, antivirus, autentikasi kuat, MFA, dan enkripsi. Yang kedua, visibilitas dan adaptasi, monitoring real-time, auditing berkala, kesiapan ancaman cloud atau AI atau IoT. Yang ketiga, resensiasi dan pembaruan sistem rutin dan strategi backup atau recovery data berkala. Yang keempat, tanggung jawab manusia, kepatuhan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, etika digital, dan anti-phishing. Keamanan informasi bukanlah sekedar instalasi produk, melainkan proses perlindungan berlapis yang menyatukan kecanggihan teknologi dengan kepatuhan etika dan hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.